Ya, satu adalah rezeki, Ya. dua jodoh. Ya. Makanya tadi ini jodohnya belum ketemu-temu ini. Iya. Masih dalam rahim, jangan-jangan. Iya. Jadi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kopi Hitam 24 dalam acara Ngopi. Ngobrol bareng Fikri. Oke. Nah, malam-malam kita ngopi dulu. Karena Ngopi dulu dong, berarti dong. Ngobrol. Oke, siap. Ngopi Ya, dulu. ngopi. Aneh lagi batuk, sakit tenggorokan. Ya, siap. Kali ini saya bersama Ustadz Iwan yang Siap, biasa terima saya kasih. panggil Akang. Terima dan kasih. bersama rekan saya, sahabat lama Sofyan Hadi yang biasa saya panggil Mancung. Kita enggak. Gimana? Ini apa nih? Salam apa ini? Salam apa? Salam. Ubur-ubur. Gimana, Bor? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya kan. Karena di sekarang ini musim pancaroba yang karena kita nggak tahu jelas kapan hujan, kapan panas. Iya. Iya. Banyakin. Karena kan yang tahu Allah. Mm-mm. Kita mah nggak tahu besok hujan apa enggak nih. Iya. Kan kita nggak tahu. Mendung tidak berarti datang Hujan. hujan. Pacaran belum tentu menikah. Iya. Pacaran 2 tahun nggak nikah. Sekali nikah sama orang lain. Enggak. Intinya kita jaga kesehatan. Iya. Karena sehat itu Mahal. murah. Mahal dong. Murah. Oh murah. Sehat itu murah ketika kita bisa menjaganya. Oh, dan iya. akan menjadi mahal ketika kita tidak bisa menjaga. Oh iya. Iya. Oke, kita langsung ke pembahasan ke Mancung. Sengaja memang saya undang Mancung ini agar bisa ngopi bareng bersama saya. Barangkali ya, mungkin ada yang dipertanyakan. Enggak begini. Gue cuma Iya. pengen nanya nih tentang kiamat gitu. Sebagai seorang muslim ya wajib tahu dong, wajib ya tentang kiamat. Yang kita hadapin sekarang kan di dunia. Sebagai manusia, kiamat itu pasti adalah Pasti. beberapa persen yang tanda tanya di kepalanya itu benar terjadi atau tidaknya tentang kiamat. Gimana itu? Menurut saya sebenarnya sebagai seorang muslim itu ya memang harus meyakini dalam hati bahwasanya kiamat itu pasti bakal terjadi. Pasti bakal terjadi. Pasti bakal terjadi. Karena hari kiamat itu adalah termasuk daripada rukun iman yang kelima yang wajib kita yakini di dalam hati kita. Iya, rukun iman. Iya. Keimanan kita terhadap hari kiamat itu pasti kita bakal dihancurkan, dikiamatkan di alam dunia, kemudian yub'asu. Ya, Allah bakal bangkitkan kita nanti di kuburannya kita masing-masing. Padang masa. Iya, nanti kita itu bakal dikumpulkan di padang mahsyar. Itu nanti kita dibangkitkan kembali. Artinya kiamat itu pasti bakal terjadi. Wa anna sa'ata atiyata la raiba. Sesungguhnya ini pakai kalimat taukid ya. Ada wa taukid. Anak sesungguhnya saat hari kiamat atiyata itu bakal terjadi, bakal datang lah artinya gitu kan. Gitu. Bakal datang, bakal terjadi. Nah, maka disitulah ya ketika hari kiamat tersebut ya kita bakal dipertanggungjawabkannya kita nanti. Gitu. Makanya kenapa sih termasuk daripada rukun iman? Ya, karena memang kita harus meyakini bakal terjadinya hari kiamat, bakal kitanya entah ya, nauzubillahi min dzalik, kita masuk ke dalam neraka. Allah itu menciptakan berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ada poim, ada Ya, ada. belum pasangan. Belum punya pasangan. Belum punya deh. Belum punya. Jodohnya kayaknya masih di dalam rahim. Masih nunggu. Oh, masih nunggu jadinya. Nunggu pembesaran. Iya. Iya. Nah,
Allah menciptakan berpasang-pasangan. Allah menciptakan surga dan juga Neraka. neraka. Allah ciptakan surga buat orang-orang yang tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Allah menciptakan neraka untuk siapa? Untuk orang-orang yang membangkang ataupun orang-orang yang tidak mau nurut kepadanya. Nah, disitulah nanti disebutnya ada yang disebutnya hari akhir. Nah, kebetulan nih, karena kan sekarang bulan Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika Nabi Allah Muhammad dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke mana? Ke Sidratul Muntaha. Setiap perjalanannya, langit pertama ya bertemu dengan orang yang sedang memotong lidahnya. Dipotong, nyambung lagi, dipotong, nyambung lagi, dipotong, nyambung lagi. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, itu siapa seseorang itu? Setiap kalinya dia selalu memotong lidahnya." Ya, kata malaikat Jibril, apa dikatakannya? Itu adalah orang yang selama hidupnya di alam dunia selalu membicarakan ya aib-aib orang lain, kejelekan-kejelekan orang lain itu selalu diumbar-umbar oleh dia, ya selalu membicarakan kejelekan orang lain, ya. Kemudian di satu sisi Nabi Muhammad SAW berjalan kembali, di situ ada seorang nenek-nenek tua rambut putih pakai tongkat sambil berjalan. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, itu siapa nenek-nenek tersebut? Apa yang menjadi gambarannya?" Di situ malaikat Jibril menjawab, "Wahai Nabi Allah Muhammad SAW, itu adalah gambaran bumi saat ini. Kita sekarang sudah sampai mana? Sedangkan itu zaman dulu. Sekarang kita udah sampai mana? Kita sudah tinggal nunggu kiamatnya saja. Entah besok, entah besoknya lagi, entah besoknya lagi. Tidak ada yang tahu tentang hari kiamat. Hanya Allah lah yang tahu. Sekalipun Nabi Muhammad. Jadi kita sebagai manusia nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Sekalipun itu Nabi. Hanya saja diberikan cirinya. Oh, tanda-tandanya. Tanda-tandanya di mana seorang anak sudah melawan terhadap kedua orang tuanya. Di mana hukum riba sudah menjadi hal yang biasa. Di mana ya kembali kepada zaman dahulu ya, perzinahan di mana-mana ya kan. Sekarang kita kemarin berita udah banyak banget kan ya, berita yang melecehkan seorang perempuan yang sampai sekarang sudah ditangkap ya, alhamdulillah sudah ditangkap. Itu sudah terjadi. Oh, udah Sudah terjadi, itulah ciri-cirinya ya. Kemudian para ulama sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti siapa yang akan membimbing agama? Gitu. Itu pasti bakal terjadi. Itu yang bakal menjadikan harus dijadikan keimanan, keyakinan dalam diri kita. Ya, kiamat itu pasti bakal terjadi. Kemudian ya, kita lah yang bakal dipertanggungjawabkan selama hidupnya di alam dunia. Gitu. Berarti kalau surga dan neraka itu udah aktif atau belumnya itu kan? Sedangkan kan belum kiamat yang kita bikin sekarang. Tapi kan udah kebanyakan manusia yang pada meninggal. Iya. Udah Itu aktif atau masih belum? menunggukan di kita itu ada disebutnya ada fase-fasenya. Ada fase kita hidup di alam rahim, ada fase kita hidup di alam dunia, ada fase kita hidup di alam kubur, di mana nanti kita di alam kubur kita akan mendapatkan siksa ataupun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang sebutnya nikmat kubur, ada yang disebutnya siksa kubur. Nanti kita masih panjang lagi, ada yang disebutnya perjalanan kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar, yang dimana matahari itu hanya tingginya sejengkal. Ada yang nanti disebutnya perjalanan kita disebutnya sirat, ya, jembatan Shiratal Mustaqim, ya. Gambaran rambut kita ini dibelah 7, tajamnya setajam pedang. Nanti ada lagi kita disebutnya timbangan, timbangan amal, ya, timbangan amal. Mana timbangan amal kita yang baik, mana timbangan amal yang buruk. Nah, barulah penentuannya nanti kita masuk surga atau neraka. Ya, di dalam hadis dikatakan bahwasanya
di umur 4 bulan di dalam rahim kita itu kita sudah ditiupkan. Tiup apa? Ditiupkan ya, satu adalah rezeki, Ya. dua jodoh. Ya. Makanya tadi ini jodohnya belum ketemu-temu ini. Iya. Masih dalam rahim, jangan-jangan. Iya. Jadi pertanyaan. Lupa kali niupin. Oh Jadi- berarti ya gini Kang. Berarti surga dan neraka itu sampai sekarang belum ada penghuninya. Hanya Allah lah yang tahu lah ya. Oh, Nanti intinya kita manusia itu kita perjalanan kita masih panjang. masih panjang. Sedangkan kita satu hari kita di dunia ya, satu hari kita di akhirat itu 1000 tahun kita di dunia. Itu bayangin lama perjalanan kita itu. Gitu. Dihisapnya itu kita lama. Oh berarti yang tahu hanya Allah Hanya nih. Allah. Berarti Hanya Allah. Makanya di dalam ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Ridwan adalah penjaga pintu surga, Malik adalah penjaga pintu neraka. Malik ya, malaikat Malik tidak bisa merasakan panasnya api neraka. Sebab kenapa? Mendapatkan daripada rahmat Allah. Ya kalau sekarang ini kita mau masuk ke, kita tidak jadi masalah kalau seandainya kita mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita mau masuk surga nikmat, kita mau masuk neraka juga nikmat. Yang penting apa? Kita kalau beribadah udah cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Udah jangan pakai goro-goro yang lain. Kita mau sholat gitu kan. Allahu Akbar sholat, depan kita mentang-mentang ada mertua, udah sholat diususin. Itu sampai kul Allahu somad gitu. sampai lama bener. Sampai lama bener itu depan mertua. Iya. Saking pengen dilihat sama orang, sama mertua. Mertua. Iya. Belum doanya ya. Belum aja kan diusul-usulin gitu. Mintanya apaan baik? Mintanya apaan baik? Buset deh. Depan mertua. Coba kalau misalkan nggak ada depan mertua. Yul, Allah. Itu ya, makanya kalau misalkan kita beribadah kepada Allah, ya intinya kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Intinya kiamat suatu saat pasti bakal terjadi, tapi tidak ada yang mengetahui. Karena hanya diberikan ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya apa terjadi nanti disebutnya matahari timbul dari sebelah barat ya, itu terus ada yang kabut asap yang banyak, terus pembunuhan di mana-mana, terus ulama juga sudah banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama yang benar-benar ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau misalkan ulama sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ilmu agama siapa yang megang? Gitu, tidak ada yang ahli. Gitu, makanya selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga masih diberikan bertemu dengan orang alim, orang yang berilmu, ya sekaranglah kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita, untuk persiapan apa? Nanti di akhirat. Karena sesungguhnya kiamat pasti bakal terjadi. Ada yang disebut kiamat sugro, ada yang disebut kiamat kubro. Kiamat sugro ya itu kayak kemarin tuh gempa, kayak gempa terus tsunami ya tahun 2000 berapa? Aceh 2004 ya. Tahun 2004 sekali doang ribuan orang meninggal. Gitu. Tapi kalau itu baru se-Aceh juga belum. Bagaimana kalau dunia ini? Karena digambarkan itu nanti gunung-gunung itu bagaikan kapas yang berterbangan. Iya, kita mau lari kemana? Ya, mau ngumpet di mana? Itu pasti bakal kena. Air laut segitu banyaknya tumpah ke daratan, ya. Terus bumi dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunu nasu kal farasil. Ya, terus dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ kita akan diberikan pertanggungjawaban. Begitu berarti bahwa Itu gua harusnya yang ngomongin. iya, salah ya. Itu begitu jadinya. Oh, iya. Jadi kita harus mempercayakan adanya rukun iman yang kelima, Iya. bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Akan terjadi. Pasti. Cuman kita nggak tahu Kita kapan-kapannya. nggak tahu. Oh iya. Ya, intinya kita harus meyakini daripada rukun iman yang 6 itu. Satu, iman kepada Allah. kepada Allah, itu kita harus yakini bahwasanya sebagai seorang muslim, mau tidak mau iktikadkan dalam hati kita bahwasanya Allah itu ada, wujud ya. Allah itu wujud yang hakiki, wujud yang tidak disandarkan wujud yang tidak disandarkan,
wujud yang tidak tiba-tiba ada. Itu Allah. Artinya apa? Wujud yang hakiki Allah itu. Seperti kita nih, Boim, wujudnya disandarkan sama kedua orang tua. Tanpa ada orang tua, Boim ada nggak? Nggak ada. Tanpa orang tua olahraga malam, ada nggak? Nggak ada. Karena disandarkan. Pokok Oh, siap. Ya. Karena kenapa? Boim disandarkan kepada orang lain, adanya disandarkan, tapi Allah adanya tidak disandarkan dan tidak diawali dengan tidak ada. Wal awalu wal akhiru. Allah tidak ada awalnya dan Allah tidak ada akhirnya. Ya, seperti itu. Nanti kemudian kita lari ke rukun iman yang kelima tadi, ya, tentang hari kiamat. Itu harus kita itikadkan, harus yakinkan di dalam diri kita. Ya. Sebab kenapa? Kalau kita tidak meyakinkan rukun iman yang kelima, ya, itu iman kita dipertanyakan itu. Seakan-akan kok kita nggak percaya. Itu bahwasanya, makanya kita wajib meyakinkan terhadap hari kiamat. Untuk apa? Kita tuh jangan terlalu terlena dengan keindahan dunia. Ya, cewek semulus apapun, ya mulus kelihatannya. Emang gimana? Mulus. Ya, Ya, kalau kita melihat gitu ya, astaga gitu ya. Oh, ada cewek lihat, Ada. cewek mulus. Ya, tapi gitu ya. Intinya kita harus tetap meyakinkan rukun iman yang 6 tersebut. Ya, iman dari pertama iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar. Takdir Allah yang baik dan yang buruknya kita harus yakinkan. Kita diciptakan seperti ini, ya udah terima. Gitu. Mau pakai obat pakai bahasanya. Kalau kata kita jelek, kalau di jelek mah jelek baik. Iya. Kalau hitam mah udah hitam baik. Udah. Tapi kita harus yakinin bahwasanya Allah menciptakan hambanya itu dengan sebaik-baiknya, itu dengan bentuk yang paling sempurna. Paling Sempurna. Nah, coba hidung kita malah di atas. Kalau ada hujan begini baik. Lagi mulu. Kalau lubangnya di atas gimana kita? Nah, Iya. Untuk lebih apa sih? Detailnya gitu. Untuk lebih detailnya, apa sih ciri-cirinya hari kiamat itu? Tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu sudah banyak. Ya seperti halnya tadi, sudah melawan terhadap kedua orang tua, sudah berani menyuruh terhadap kedua orang tua. Sekarang perzinahan terjadi di mana-mana. Terus Ya, hukum riba sudah menjadi hal yang biasa. Itu udah banyak banget. Terus terjadinya gempa ataupun yang tsunami, itu kan disebutnya kiamat sugro. Nah, nanti tinggal menyusulnya dong untuk kiamat kubro, disebutnya kiamat yang besar. Seluruh alam muka bumi ini diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tandanya sudah ada. Yang tadi saya katakan bahwasanya yang Nabi Muhammad SAW Mi'raj, ya, bertemu dengan seorang nenek-nenek itu udah tua. Dunia itu gambaran seperti gambaran nenek-nenek yang tua ubanan yang pakai tongkat. Apalagi sekarang. Kita nggak tahu. Allah yang tahu. Mau Allah jadikan kiamat besok, mau Allah jadikan kiamat besoknya lagi, kita nggak tahu. Artinya apa? Kita harus meyakinkan terhadap hari kiamat tersebut agar kita benar-benar dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Begitu. gue yang oh iya. Ngomong-ngomong, jenggot lu kayak anjing Scooby Doo ya. Cuma berapa lembar, bro? cuma sengaja. Iya, manis. Iya, benar. Gitu ya. Wa anallaha yub'asu man fil kubur, ya, sesungguhnya Allah yub'asu bakal membangkitkan, ya. Yub'asu man, ya, Allah bakal membangkitkan seseorang, seluruh manusia, ya, fil kubur, yang ada di dalam kubur. Nanti itu kita bakal timbul kayak apa namanya? Kayak toge ya. Plup, plup, plup. Ya, itu kita bakal dibangkitkan. Nah, nanti dikumpulkanlah di padang mahsyar. Itu kita perjalanan kita masih panjang dari situ sampai kemana, ya. Kalau orang yang benar-benar meyakini terhadap rukun iman yang 6 tersebut, kemudian beribadah dengan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu
nikmat yang paling besar adalah ya biliqa'i rabbih, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Gitu. Makanya ada 3 perkara yang harus kita yakini. 1 rukun iman, Kunima, 2 rukun Islam, Islam, ya 3 rukun ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarauka. Dimanapun kita berada, sedang apapun kita, bagaimanapun kita, ya yakinkan dan rasakan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak bisa meyakinkan, ya kita bisa melihat Allah, yakinkan dalam diri kita Allah selalu mengawasi kita, Allah selalu melihat kita. Jadi kalau kita ingin berbuat satu perbuatan dosa, ya yakin Allah melihat kita untuk persiapan kita ya menuju alam akhirat. Sa'idun au sakiyun, bahagia atau celakanya kita. Itu kita bahagia ataupun celakanya kita itu tergantung kita di sini di alam dunia. Tapi anak Kita mau bahagia ya kita aja ikutin. Anak pernah dengar ya, ini pernah dengar nih, bahwa sesungguhnya orang Islam itu pasti akan masuk surga. Iya, Pasti akan masuk surga. pasti. Orang Islam itu pasti akan masuk surga. Kalau seandainya orang Islam tersebut meninggal membawa iman, sekecil apapun iman yang dibawa oleh orang tersebut, maka pasti kembalinya bakal ke surga. Walaupun ya di akhirat nanti bakal disiksa terlebih dahulu. Setelah dosanya habis, Allah ambil masukkan ke dalam surga. Digembreng dulu berarti ya. Digembreng dulu. Bahasa kita kalau kerja mah apa? Training ya. Training dulu. Oh, iya, training dulu sebelum kita mendapatkan gaji yang lebih besar. Nah sekarang gini, apakah kita mau digembleng dia? Apakah kita mau digembleng di neraka? Jangan. Ya jangan sampai. Nauzubillah min. Jangan. Itu ya. Intinya apa? Pentingnya keimanan. Maka nikmat yang paling besar adalah 1 nikmat iman, 2 nikmat Islam, 3 nikmat ketika kita biliqa'i rabbih, ketika kita nanti di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke surga bertemu dengan Allah. Itu yang paling besar. Jadi begitu Pak Mancung, bahwasannya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Benar. Dan kita harus mempercayai karena itu sudah syarat menjadi orang sebagai Islam, seorang muslim. Seorang muslim Itu harus meyakini. Dan karena waktu kita juga sudah terbatas. Oh, ini di waktu ya? Berarti kalau misalkan di waktu ya nanti suatu waktu kita bisa ngobrol. Kita bisa undang lagi. Oh, siap. Kalau misalkan paham ataupun mau bertanya tentang masalah apa, kita bisa ngobrol lagi. Ataupun mau poligami nggak jadi masalah. Jangan. Oh, jangan. Nggak boleh yang itu. Oh, nggak boleh. Nggak boleh, mau boleh. Oh, tapi nggak berani. Nggak berani. Tapi kalau nggak ketahuan mah nggak tahu. Jangan. Oh, jangan poligami. Jangan. Nggak boleh. Kalau mampu nggak apa-apa. Nggak jangan. Emang jangan nggak boleh poligami. Soalnya belum laku. Oh, sianan. Bagaimana mau poligami? Oh, bagi gua dulu. Iya, lu dulu misalnya. Gitu. Oke lah, gitu. Aneh juga. Besok kita bakal ngobrol-ngobrol bareng lagi. Oke, siap. Kita tutup aja diskusi ini. Acara ngobrol bareng Fikri, mencari solusi, inspirasi dan motivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.